Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting dan berdoa apa yang coba saya bagikan ini dapat membantu serta memberkati teman-teman muda. Nah, saya coba share tentang ciri-ciri wanita yang membawa berkat atau blessing dalam hubungan. Ciri-cirinya seperti apa? Nah, harapan saya teman-teman cewek, engkau bisa belajar kemudian memperbaiki diri. Sekiranya ada yang perlu diperbaiki, sehingga di dalam hubungan engkau membawa berkat ataupun blessing kepada pasanganmu. Dan saya juga berdoa apa yang coba saya bagikan ini mengubah cara pandang kita, sehingga kita menerima yang terbaik yang daripada Tuhan. Nah, berikut ini ciri-ciri wanita yang membawa berkat dalam hubungan. Yang pertama, wanita yang takut akan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Begitulah kira-kira bunyi firman Tuhan. Jadi wanita yang takut akan Tuhan sudah pasti diberkati Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana tanda atau minimal ciri-ciri sederhananya wanita yang takut akan Tuhan? Wanita yang takut Tuhan dalam hubungan adalah wanita yang kalau teleponan itu berdoa bareng. Kalau teleponan baca firman bareng. Bahkan nyembah Tuhan bareng. Kemudian kalau ada sela-sela waktu untuk ketemu, ibadah bareng, pelayanan bareng. Nah, dari sini kita tahu bahwa wanita ini adalah wanita yang takut Tuhan, yang membawa berkat dalam hubungan. Tapi wanita yang tidak suka beribadah, tidak suka doa, tidak suka baca firman, tidak suka melayani, maka dari mana datangnya berkat? Tidak ada. So, teman-teman wanita yang mendengar ini, belajarlah dan teruslah kejar perkenanan Tuhan, sehingga engkau membawa blessing di dalam hubungan yang engkau jalani. Dan saya juga percaya wanita yang takut Tuhan, maka cara berpikirnya menjadi lebih baik, cara berkata-katanya lebih baik, cara berdandannya juga lebih baik, cara berpakaian juga lebih baik, dan cara hidupnya juga lebih baik. Itu ciri wanita yang pertama, yaitu takut Tuhan yang membawa berkat dalam hubungan. Yang kedua adalah berfungsi sebagai penolong. Jadi kalau wanita dia benar-benar berfungsi sebagai penolong, maka wanita yang seperti inilah yang mendatangkan atau membawa berkat di dalam hubungan. Firman Tuhan berkata, tidak baik seorang diri saja manusia itu. Aku akan jadikan penolong, yaitu Hawa si perempuan yang sepadan. Jadi wanita disebut penolong. Nah, kalau dibilang penolong artinya dapat diandalkan, dapat diharapkan, menjadi jawaban. Itulah penolong. Nah, penolong itu berbeda dengan perongrong. Penolong itu beda dengan penodong. Penolong itu selalu jadi jawaban, selalu membawa berkat. So, teman-teman wanita, berfungsilah sebagai penolong. Ketika engkau menghidupi atau berfungsi sebagai penolong, maka engkau akan lihat blessing Tuhan tercurah di dalam hubungan ataupun pernikahan yang engkau jalani. So, sangat penting untuk jadi penolong. Tentunya untuk engkau bisa jadi penolong, engkau butuh mengandalkan Tuhan. Tentunya untuk engkau bisa jadi penolong dibutuhkan kerendahan hati. Ini yang kedua.
Yang ketiga, ciri-ciri wanita yang membawa berkat dalam hubungan. Yang ketiga adalah wanita yang rendah hati, tidak sombong. Kenapa saya bilang dia membawa berkat dalam hubungan? Karena firman Tuhan berkata, barang siapa yang rendah hati akan ditinggikan. Sebaliknya, barang siapa yang tinggi hati akan direndahkan. So, wanita yang rendah hati akan ditinggikan plus diberkati Tuhan. Nah, teman-teman cewek yang menonton ini, belajarlah rendah hati. Sekaya-kayanya engkau, setinggi-tingginya gajimu, sehebat-hebatnya engkau, seterkenal-terkenalnya engkau, tetaplah rendah hati. Kalau engkau rendah hati, engkau dekat dengan Tuhan. Tapi kalau engkau sombong, engkau bertentangan dengan Tuhan. So, kalau engkau ingin membawa berkat dalam hubunganmu, belajarlah rendah hati. Itu yang ketiga. Yang keempat, ciri-ciri wanita yang membawa berkat dalam hubungan. Yang keempat adalah sopan dalam bertutur kata dan sopan dalam berpakaian. Nah, wanita ini sangat penting. Jadi bertutur kata ini sangat menentukan kehidupan. Bertutur kata ini apakah membangun atau merusak? Apakah memberi semangat atau melenyapkan semangat? Semua tergantung tutur kata kita. So, kalau wanita bertutur kata yang baik, maka wanita itu perkataannya seperti madu yang manis untuk dikecap, yang menyenangkan tulang-tulang. So, belajarlah bertutur kata yang baik. Sekalipun engkau diejek, sekalipun engkau dikucilkan, sekalipun engkau punya masalah, tetap engkau bertutur kata yang baik. Dan sama halnya penting dengan itu adalah berpakaian, ya, berpakaian yang sopan. Hari-hari ini kita sulit membedakan, ya teman-teman wanita, kita agak sulit membedakan mana pakaian yang dipakai untuk ke pantai, mana pakaian yang dipakai untuk beribadah. Agak sulit sekarang ini. Nah, kenapa saya katakan agak sulit? Karena bahannya sama-sama kurang. Di pantai sama-sama kurang, di tempat ibadah juga dipakai yang sama-sama kurang. Nah, memang betul Tuhan itu nggak lihat rupa, Tuhan nggak lihat penampilan. Memang betul. Bukan berarti karena Tuhan tidak melihat rupa atau penampilan, bukan berarti engkau jadi sembarangan. Ingat, lewat hidup kita, apakah kita jadi berkat atau jadi sandungan? Apa lewat hidup kita, kita mempermuliakan Tuhan, atau kita justru memperburuk semua identitas kita sebagai Kristen, sebagai pengikut daripada Kristus. Nah, itu penting sekali supaya kehadiranmu membawa berkat dalam hubungan. So, penting bertutur kata dan berpakaian yang sopan. Ya, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, ciri-ciri wanita yang membawa berkat dalam hubungan. Yang kelima adalah wanita yang memiliki kesabaran. Orang kalau bisa sabar, itu lahir dari sebuah kerendahan hati. Hanya orang yang rendah hati yang bisa sabar. Jadi wanita yang bisa bersabar, ngadapi masalah, ngadapi tantangan, ngadapi tekanan, ngadapi gosip, fitnah, yang bisa bersabar adalah wanita yang membawa berkat dalam hubungan. Wanita yang bersabar itu seperti kesukaan, meneduhkan hati daripada pasangannya. Wanita yang bersabar, wanita akan mendapat yang terbaik, bisa berdoa dan tidak tergesa-gesa atau terburu-buru. Karena tergesa-gesa, terburu-buru akan merugikan. So, sabar akan buat engkau tenang
dan diberkati Tuhan. Itu yang kelima. Nah, kemudian yang keenam, ciri-ciri wanita yang membawa berkat dalam hubungan. Yang keenam adalah wanita yang bertanggung jawab. Artinya di pekerjaan, di keluarga, di pertemanan, dia terkenal dengan bertanggung jawab. Hal-hal kecil dia bertanggung jawab. Sebab memang benar wanita yang bertanggung jawab itu diberkati Tuhan. Kalau kita belajar dari Daud, 2-3 ekor kambing domba dia bertanggung jawab. Apabila datang singa hendak menerkam kambing dombanya, itu Daud berkelahi. Dan Daud tidak main-main, hanya untuk 2-3 kambing domba dia berkelahi. Nah, ini menandakan bahwa Daud itu bertanggung jawab. Nah, waktu Tuhan dapati Daud bertanggung jawab, maka Tuhan mempercayakan yang lebih besar. Daud diangkat jadi raja atas bangsa yang besar karena dia bertanggung jawab. So, teman-teman cewek, ketika engkau bertanggung jawab, maka Tuhan akan memberkati kehidupanmu, maka Tuhan akan memberkati hubunganmu, dan engkau akan membawa berkat dalam hubunganmu. Bukan cuma itu saja, engkau akan mendapatkan promosi. Bahkan yang harus engkau ketahui, ketika engkau bertanggung jawab, kemudian engkau excellent, maka firman Tuhan berkata, orang-orang yang excellent, orang-orang yang melakukan yang terbaik, yang lebih, maka orang-orang itu akan sehidangan dengan para raja-raja, dengan para pembesar-pembesar. Sebab orang itu excellent plus bertanggung jawab. Itu yang keenam. Nah, kemudian yang ketujuh, ciri-ciri wanita yang membawa berkat dalam hubungan. Maka yang ketujuh adalah wanita yang mendoakan pasangannya, mendoakan hubungannya. So, ini sangat penting. Zaman sekarang sangat langkah ketika orang berpacaran, si wanitanya mendoakan hubungannya, mendoakan pacarnya, dan berdoa bersama. Itu langkah zaman sekarang. Nah, saya berdoa, teman-teman wanita yang menonton ini, saya berdoa engkau wanita yang suka berdoa, suka mengajak pasangan berdoa, suka mengajak pasangan baca firman bersama, suka mengajak pasangan menyembah Tuhan bersama, suka mengajak pasangan beribadah bersama-sama, sehingga kehadiranmu membawa berkat-berkat daripada Tuhan yang luar biasa. Ingat, kalau engkau berdoa, maka percaya berarti engkau sedang mengutamakan Tuhan, berarti engkau sedang mengandalkan Tuhan. Dan inilah alasan untuk Tuhan memberkati hubunganmu, karena engkau suka berdoa. So, teman-teman wanita yang saya kasihi, belajarlah berdoa untuk pasanganmu, belajarlah berdoa untuk hubunganmu, maka percayalah hubunganmu pasti diberkati, kehadiranmu pasti membawa berkat. Ini yang boleh saya bagikan, dan doa saya, teman-teman wanita yang mendengar ini, engkau menjadi wanita terbaik yang membawa berkat Tuhan di dalam hubunganmu, sehingga hubunganmu diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. So, ini yang boleh saya bagikan, teman-teman muda. Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.